Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas video tentang landasan pendidikan. Saya Sabila Dini Islamiyah M dengan NIM 2151201 dan teman saya Faisal Nofeatu Hamzah dengan NIM 2151208 dan Dias Nurul Mardiati dengan NIM 2151206. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, kami di sini membaginya menjadi 6 materi. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Yang kedua, fungsi landasan pendidikan. Yang ketiga, tujuan landasan pendidikan. Yang keempat, asas dan unsur. Yang kelima, jenis-jenis landasan pendidikan. Dan yang keenam, landasan-landasan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Nah, pengertian landasan pendidikan di sini yaitu landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Nah, biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, menurut Yatimah 2017 halaman 354 ini mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti dasar, tumpuan atau asas. Nah, oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Nah, landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Nah, adapun fungsi dan tujuan landasan pendidikan, tanpa landasan yang jelas, salah satu pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Nah, kita sebagai bangsa yang telah mengalami kolonialisasi belajar melalui cara yang pedih akan hal tersebut. Nah, bagaimana tidak semua rakyat mendapatkan pendidikan yang layak karena pemerintah Hindia ini tidak ingin mencerdaskan rakyatnya sehingga mereka dapat terus mengeksploitasi negara ini. Nah, selain itu juga pendidikan adalah modal jauh lebih bernilai jika dibandingkan dengan harta yang melimpah sekalipun. Nah, nilai ekonomi sebesar apapun tanpa pengetahuan dan manajemen penggunaannya akan habis dalam seketika. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan mencakup beberapa poin di antaranya. Nah, yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dias Nurul Mardiati. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang landasan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan landasan pendidikan. Tujuan landasan pendidikan yang pertama yaitu pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, pendidikan berfungsi sebagaimana semestinya, yaitu memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya yaitu asas dan unsur pendidikan. Yang pertama yaitu asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, terdapat beberapa asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Terdapat 3 asas yang diuraikan secara mendetail. Yang pertama adalah asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani berarti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak tarik-menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Ketujuh asas 1922 diantaranya yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajar harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa setiap pengajar harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya, lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Asas Tuturi Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes R.M.P. Sosrokartono. Beliau merupakan seorang filsuf dan ahli bahasa dengan menambah 2 semboyan lagi, menjadi 3 semboyan. Semboyan yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo yang artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangukarsa yang artinya jika di tengah membangkitkan kehendak. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani yang artinya jika di belakang memberi dorongan. Secara umum, implikasi dari penerapan asas Tuturi Handayani dalam pendidikan adalah dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tapi terkendali
Interaksi pendidik dengan siswa mencerminkan hubungan manusiawi serta merangsang berpikir siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber. Kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi, tetapi tetap di bawah bimbingan guru. Yang kedua yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengembangkan dua hal pokok, yakni pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif dan meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh, sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia mengandung asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Mendapat kesempatan mengikuti program pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga yaitu asas kemandirian belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama yaitu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management dengan self-monitoring, yang dimana self-management yaitu manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Sedangkan self-monitoring yaitu siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Yang kedua yaitu peran kemauan dan motivasi belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa atau biasa disebut dengan student-centered. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Selanjutnya yaitu unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah satuan-satuan yang mendirikan dan memungkinkan terjadinya suatu proses pendidikan, sehingga pendidikan menjadi suatu keutuhan yang mampu memiliki fungsi dan manfaat yang diinginkan. Unsur-unsur pendidikan diantaranya, yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, pendidik, yang keempat, interaksi edukatif, yang kelima, materi pendidikan, yang keenam, alat dan metode pendidikan, dan yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan pendidikan, yaitu tentang jenis-jenis landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu ada landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan religius pendidikan yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan.
Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Yang keempat, ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Materi yang selanjutnya adalah landasan-landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, landasan yuridis pendidikan, yaitu landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengolahan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis tentang pendidikan Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia. Yang ketiga, berbagai peraturan pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. Contoh peraturan pemerintah tentang pendidikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Terus contoh yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang pendidikan menengah. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 30 dan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Lanjut kepada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam mendidik, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang harus menjadi tujuan pendidikan. Pendekatan filsafat ilmu yang meliputi 3 bidang kajian itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan yang biasa dijadikan salah satu rujukan dalam dan kajian landasan pendidikan, yaitu perennialisme, esensialisme, progresisme, pedagogi kritis, dan kelima eksistensialisme. Selanjutnya, landasan religius pendidikan. Dalam konteks religius, pendidikan adalah hal yang sangat bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. Pendidikan adalah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didiknya sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang atau bahkan instansi dan lembaga lain. Dan yang terakhir adalah landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah atau landasan teori pendidikan merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya. Contoh-contohnya adalah landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan landasan ekonomi pendidikan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.